Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini 1 Juni 2023, saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Terkait dengan hari lahir Pancasila 1 Juni inilah uraian kami kali ini yang berkenaan dengan kontroversi yang disampaikan oleh sejumlah tokoh, satu di antaranya bahkan sampai menyalak-nyalak. Dan saya akan putarkan satu video yang sempat dikirimkan oleh salah satu sahabat, yakni mau bukti. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara PAO. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa udah libur, yang menentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah. saya pikir cukup ya, Anda mungkin sudah akrab dengan video ini karena memang sudah lama. Tetapi tetap saja beredar, maka itu perlu kita ulas kembali. Terkait dengan kebijakan pemerintah menjadikan hari libur nasional, itu hak pemerintah. Tetapi hal yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa Pancasila 1 Juni itu adalah Pancasilanya Marxis dengan menempatkan ketuhanan ada pada nomor yang kelima. Saya nggak tahu dasarnya dari mana. Saya kesampingkan itu, mari kita lihat kenapa 1 Juni disebut-sebut atau bahkan ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini tidak lepas dari video kami sebelumnya, yakni tentang uraian BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dogoritsu Junbi Tsukai, di mana sang ketua BPUPKI yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat kepada forum BPUPKI menanyakan bahwa negara kita ini akan merdeka, kemudian berdasarkan apa negara kita yang akan dimerdekakan ini. Lalu muncullah beberapa jawaban dimulai dari tanggal 29, 30, 31 hingga giliran Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Di tanggal 1 Juni itulah Bung Karno mengurai berbagai hal panjang lebar dan berapi-api dan mendapat aplaus yang luar biasa. Nah, kalau Anda pengen tahu di mana, Anda bisa mencari dalam buku BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, atau dalam buku Risalah BPUPKI PPKI. Dengan demikian Anda akan mengetahui kenapa 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila. Saya sederhanakan uraian ini biar lebih mudah dimengerti. Ketika seorang ketua sidang bertanya kepada anggotanya, kelak negara kita yang merdeka ini akan berdasarkan apa? Maka setelah banyak jawaban, ada 3 jawaban yang dicatat secara resmi yang terkait dengan dasar itu. Tetapi yang paling fenomenal, yang kemudian juga namanya dipakai, adalah jawaban dari Insinyur Soekarno atau Bung Karno dengan peristilahan Pancasilanya. Memang ada 5 dasar yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau dipersingkat, yang pertama itu adalah kebangsaan. Sebab negara kita ini bersuku bangsa, maka harus mengerucut pada satu kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme. Ini uraiannya sangat panjang, nggak mungkin satu negara ini tanpa negara-negara yang lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah permusyawaratan perwakilan. Dan di sini Bung Karno juga menguraikan bahwa di dalam pemerintahan nanti itu ada Dewan Perwakilan atau yang sekarang kita kenal dengan DPR MPR ya. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan, yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Memang ketuhanan yang Maha Esa ada pada bagian yang kelima. Tetapi hal ini jangan lantas disikapi bahwa Bung Karno menjadikan ketuhanan itu ada pada bagian bawah. Ini kan rancangan awal.
Dan di dalam menyampaikan ketuhanan ini Bung Karno sangat luar biasa. Hatiku akan berpesta raya jika ketuhanan ini diterima dan seterusnya. Sangat luar biasa. Setelah menguraikan panjang lebar itu, kemudian Bung Karno menyampaikan kelima dasar negara itu adalah Pancasila. Artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Setelah menyampaikan ini, aplaus luar biasa dari anggota sidang. Demikian dikisahkan dalam buku ini. Kemudian Bung Karno juga memberikan tawaran. Nampaknya Bung Karno ini suka yang angka-angka ganjil. Setelah 5, kemudian kalau 5 ini memang kurang pas, bisa diperas menjadi 3 trisila. Kalau 3 ini ternyata masih kepanjangan, saya jadikan 1, gotong royong. Selebihnya Anda bisa baca sendiri. Tapi bahwa kata Pancasila itu muncul pertama kali depan forum adalah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Maka di sini juga dijelaskan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu pernah dinyatakan sebagai hari kelahiran Pancasila. Dalam arti perkataan itu muncul pertama kali pada tanggal dan bulan tahun itu. Walaupun memang di sini dijelaskan kemudian terjadi ketidaksetujuan setelah terjadi desoekarnoisasi. Hal biasa dalam politik, karena memang istilah Pancasila Bung Karno menyatakan itu atas petunjuk salah seorang sahabat yang ahli bahasa. Tetapi kemudian hal itu hilang begitu saja, karena bagaimanapun dan siapapun yang memberikan istilah itu, tetapi yang menyampaikan pertama di depan forum adalah Insinyur Soekarno. Dari sini kemudian saya berlanjut kepada sidang-sidang berikutnya. Pada sidang, kalau tadi 1 Juni itu adalah sidang resmi yang pertama dimulai dari 28 Mei ya. Kemudian terjadi reses pada bulan Juni hingga Juli. Tanggal 10 Juli 1945 kemudian lanjut sidang resmi lagi. Nah, di dalam sidang bagian yang kedua, yakni tanggal 10 dan seterusnya, pada tanggal 11 Juli 1945 dalam forum BPUPKI, persoalan pertama yang dibahas adalah pokok-pokok yang perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan pertanyaan pertama Ketua Rajiman, yakni apa dasar negara yang akan kita bentuk. Pertanyaan itu ditafsirkan memasuki wilayah persoalan filsafati, sementara banyak anggota sudah tidak sabar membicarakan hal-hal yang jelimet. Maka jawaban Bung Karno tanggal 1 Juni yang memberikan uraian tentang 5 sila sesuai yang diminta Rajiman. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan judul Lahirnya Pancasila. Jelas dari sini bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Setidaknya mengacu kepada peristilahan Pancasila itu sendiri dengan 5 dasar yang saya sebut tadi. Walaupun nanti memang ada penyempurnaan Pancasila seperti yang kita kenal hari ini, yang biasanya beberapa tokoh mengatakan itu adalah Pancasila Piagam Jakarta. Insya Allah pada lain kesempatan akan saya urai lebih detail lagi. Namun bagaimanapun, Pancasila yang diuraikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Pancasila yang kemudian kita kenal hari ini secara substansi tentu tidak berbeda. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa Pancasila yang kita kenal hari ini itu adalah bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia 9 dalam sidang reses. Panitia 9 itu adalah ketuanya Bung Karno. Lebih lanjut insya Allah akan saya urai pada edisi berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila. Apapun dan bagaimanapun, Pancasila adalah falsafah negara, dasar negara, dan dengan Pancasila kita dibersatukan menuju Indonesia Raya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.